Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya aspek rasio dan throw ratio. Apa itu aspek rasio dan apa itu throw ratio? Silakan simak terus video ini sampai habis ya. Dan sebagai contoh saya pakai ini dulu. Ini adalah proyektor ya, proyektor LED. Ini proyektor ini sangat bagus. Saya juga sudah review ya. Dan jika kalian yang belum nonton videonya bisa cek di channel saya yang namanya proyektor YG621 atau YG620. Oke, di samping ini dia ada tulis aspek rasio dan throw ratio. Kalau kedua spesifikasi ini sering sekali kita jumpa di sebuah proyektor ya, terutama di proyeksi rasio. Biasanya ditulisnya throw ratio ya. Ini hanya ada di spesifikasi proyektor, sedangkan kalau aspek rasio biasanya di monitor juga ada ya. Jadi kita bahas dulu yang namanya aspek rasio. Aspek rasio itu apa? Oke, ini 16:9 ya. 16:9, ada juga 4:3. Ini yang saya bahas khusus yang layar atau monitor gitu. Layar monitor atau layar pada proyektor. Oke, sekarang di layar ini udah kelihatan ada dua contoh ya. Saya pakai ini aja contoh. 16:9 sama 4:3. Jadi bisa dilihat kalau 4:3 itu adalah model TV lama atau monitor yang lama ya, yang versi kotak. Begitu juga kalau proyektor yang aspek rasionya 4:3 itu artinya dia layarnya yang ditampilkan itu adalah yang bentuk kotak. Sedangkan kalau yang 16:9 dia itu lebar, seperti yang di bioskop ya. Nah, itu lebar gitu kan. Tapi kalau yang bentuk kotak, proyektor yang bentuk kotak identik dengan harga biasanya lebih murah daripada yang lebar. Dia bukan hanya aspek rasio aja yang beda, tapi resolusinya juga berbeda ya. Nah, resolusi yang 16:9 dia lebih tinggi dibanding 4:3. Oke, dan sekarang kita bahas yang proyeksi rasio atau throw ratio. Biasanya sih ditulisnya throw ratio ya. Kalau saya tak salah ucap, soalnya Inggris saya juga payah ya. Tak apalah, penting kalian paham aja maksud saya. Ini dia tulis 1.56:1. Jadi 1,5 kaki dia bisa mendapatkan layar sebesar 1 kaki. Kalau lebih gampang diukur lagi, yaitu artinya kalau misal 1 kaki kan sama dengan 30 cm ya. Jadi di sini dia 1,5 kaki ya, itu artinya 45 cm. Dia bisa mendapatkan layar sebesar 30 cm. 45 cm tuh jarak antara proyektor dan layar. Jarak jauhnya gitulah. Dan seterusnya tinggal dikalikan aja. Dan di sini inilah yang menentukan proyektor kita itu dia bisa mendapatkan layar yang seberapa besar dengan jarak sekian-sekian. Yang saya ini adalah proyektor yang versi long throw ya, atau versi yang standar. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ada 3 macam ya, 3 macam proyektor: ultra short throw, dan standar throw. Dari gambar kelihatan kalau ultra short throw dia hanya butuh jarak yang dekat bisa mendapatkan layar yang sangat besar ya. Sedangkan kalau short throw dia juga nggak butuh berapa jauh, tapi bisa mendapatkan layar yang sangat besar. Sedangkan untuk yang long throw atau yang standar throw ini dia membutuhkan jarak yang agak jauh untuk mendapatkan layar yang besar. Saya lihat ultra short throw, dan standard throw.
Masing-masing mendapatkan proyeksi layar yang sama. Yang beda adalah jarak proyeksinya. Jadi kalau ultra short throw dia hanya butuh jarak yang dekat ya. Sedangkan yang short throw membutuhkan jarak yang sedang, sedangkan yang long throw membutuhkan jarak yang agak jauh. Itu adalah perbedaan ketiga proyektor ini. Cara kerja proyeksi proyektor ya. Semakin jauh maka semakin besar. Semakin dekat maka layar semakin kecil. Oke, kira-kira seperti itulah pemahamannya tentang throw ratio ya. Jadi kalau kita mau pilih proyektor dengan proyeksi dengan jarak yang dekat untuk bisa mendapatkan layar yang besar, maka cari angka ini yang lebih rendah daripada ini, atau 1:1 lah gitu ya, atau 0 sekian banding 1 lagi bagus. Tapi yang proyektor yang lemparan pendek tuh biasanya lebih mahal daripada yang lemparan jauh. Yang versi yang saya punya ini adalah lemparan jauh ya. Kalau lemparan dekat biasanya lensanya tuh yang bikin dia lebih mahal pada sebuah proyektor. Jadi kalau kalian mau tahu seberapa besar proyektor ini bisa mendapatkan layar yang sekian-sekian ya, tinggal dikalikan aja. Seperti ini 1,5 ya sama dengan 45 cm jarak jauhnya, jarak lemparan dia bisa mendapatkan 30 cm. Terus dikali-kalikan gitu. Nah, hitungannya seperti itulah. Oke. Jika ada yang kurang paham dengan penyampaian saya di video ini, bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih.